buat teman-teman yang emang lagi pengen bikin startup, gimana sih caranya cari dapat ide itu dari mana, dapat problem itu dari mana, dan gimana caranya nyari validasi terus bikin MVP. Oke, aku mau nanya kan dari teman-teman ada yang udah punya startup belum ya? Belum ada ya? Yang udah punya tim dan mau bikin? Udah ada tim dan mau bikin? Belum ada juga? Oke, ya udah kita berarti bareng-bareng ya sama-sama di sini. Oke, sebelum masuk ke materi tentang product ideation, aku pengen sharing dulu tentang keadaan startup di Indonesia. Nah ini aku ambil dari data tahun 2015, which is sudah tahun kemarin, cuma ini bisa jadi insight yang lumayan bagus buat teman-teman nanti kayak ngira-ngira, oh di Indonesia itu kira-kira apa aja sih yang masih potensial. Nah, jadi Indonesia tuh general marketnya GDP-nya sekitar berapa ini? 30 sampai 50 juta per tahunnya rata-rata penghasilannya. Terus dari situ juga kebanyakan 60 million kita kan ada middle income, ada high income, ada low income. Tapi kedepannya sekitar 60 juta orang yang di low income Indonesia itu bakalan naik untuk join ke middle class community. Jadi kemampuan belinya mereka akan semakin tinggi. Nah, di Indonesia itu kebanyakan mulai banyak juga orang yang memakai internet, dan kebanyakan sih dari mobile, dari HP, dan itu jumlahnya udah 83 juta orang, which is 33% dari populasi kita, dan ada 281 juta orang yang punya subscription mobile, yang langganan internet. Jadi potensinya sangat gede sekali. Nah, dari 33% itu 28% kebanyakan adalah orang yang udah tua, 40-59%. Tapi lebih dari setengahnya itu digital native yang udah lahir di digital age. Nah, ini kebanyakan device yang digunakan oleh orang-orang untuk akses internet. Jadi kebanyakan kita masih didominasi sama mobile ya. Dan itu ngambil sampai 85% orang itu masih sama mobile. Kemudian 32% dari laptop, ada juga dari tablet 14%. Dari komputer PC itu mungkin sekarang udah nggak begitu populer lagi ya. Lebih populer laptop itu hanya 13%. Nah, ini adalah website yang paling sering dikunjungi oleh Indonesia. Ada Google, Facebook, YouTube, dan sampai detik, Liputan, Kaskus, Bukalapak, Kompas, kita. Nah, dari data ini kita melihat bahwa ternyata 50% populasinya itu adalah lokal. Jadi nggak didominasi sama yang dari luar, tapi ada juga yang dari lokal. Yang di paling kanan ini kebanyakan lokal semua. Nah, kalau di Indonesia juga kita tahu bahwa Indonesia tuh banyak tampil ya, nggak banyak tampil juga. Jadi senang banget sama namanya sosial media, mulai dari Friends tahun dulu, bahkan BBM juga paling banyak mulai Indonesia, bahkan disebut juga Facebook Country sebagai negara keempat yang paling gede populasi Facebooknya. Jadi ini bisa dilihat juga. Oh, dan kebanyakan 70% pengguna Facebook Indonesia itu di bawah 25%, jadi banyak banget yang masih muda. Dan paling banyak laki-laki juga, rasionya 53 sampai 47, 53 sampai 47. Nah, ini rata-rata orang ngabisin waktu di internet itu lewat device itu berapa lama? Misalnya kalau ngabisin dari PC atau tablet sampai 5 jam per hari, kalau dari HP bisa sampai 3 jam. Tapi tahun 2015 itu udah ngedrop, udah mungkin naik versinya, jadi tinggal 59%. Tapi ada beberapa orang yang masih pakai versi yang masih kita mau bikin produk itu kita mau bikin di platform apa, karena nanti kita akan nge-reach siapa aja, jumlahnya berapa, kayak gitu. Nah, ini data download dari orang-orang di Indonesia. Jadi kebanyakan mereka downloadnya hampir sama
game, 50% game. Jadi lumayan banyak juga yang mendownload game. Tapi kita nggak tahu install terus uninstall atau install terus kayak dipakai terus juga. Nah, jadi rata-rata tiap orang itu ngedownload 6,65 apps per hari. Tapi ada juga rata-rata 39% user ngedownload satu apps setiap hari. Tapi beberapa ada juga yang sekalinya download, sehari download itu bisa langsung 5 atau lebih apps per hari. Ini metode pembayaran yang populer di Indonesia. Jadi masih didominasi sama transfer bank. Kemudian ada juga yang masih suka cash on delivery, mungkin yang masih kadang-kadang suka ada yang masih takut ya, Mbak, saya nggak begitu percaya kalau misalnya transfer online, kan kalau misalnya penipu gimana nih gitu. Kemudian COD aja gitu. Dan yang pengguna kredit card mungkin kalau di luar udah sangat banyak, tapi di Indonesia masih belum menyampai 10%, jadi masih sangat kecil, masih didominasi sama transfer bank biasa. Nah, ini beberapa sekilas tentang e-commerce market di Indonesia. Jadi e-commerce market di Indonesia tuh masih 1-2% dari total sales di Southeast Asia. Mungkin nggak begitu banyak kalau dibandingin sama Korea ya, sampai 16% atau US sampai 12%. Tapi Indonesia ini punya potensial yang gede banget, bahkan dimention sebagai the next setelah e-commerce-nya Cina dan India. Jadi kita memang punya potensi, dan sekarang kan udah mulai ada Harbolnas kan ya, Hari Belanja Online Nasional. Itu saya lupa startnya sejak kapan ya? 2000, mungkin ada yang tahu? 2000 berapa, saya nggak tahu. Tapi kayaknya tiap akhir-akhir ini tiap tahun mulai ada kayak Hari Belanja Online Nasional. Nah, ini brand e-commerce yang populer di Indonesia, jadi masih banyak didominasi oleh Lazada, habis itu Tokopedia, OLX, Bukalapak, dan sebagainya. Tapi Lazada yang masih memimpin di Indonesia. Ini kalau misalnya ada yang mau bikin e-commerce, jadi mungkin bisa melihat kompetitornya di sini. Nah, kemudian ini sekilas juga tentang fintech. Jadi kayaknya tahun ini tuh mulai hit banget ya fintech ya. Saya merhatiin juga itu BCA udah bikin hackathon fintech, terus kemudian Mandiri juga bikin hackathon fintech juga. Terus barusan itu kemarin juga ada BRI Digital Challenge, itu hackathon juga. Jadi kayaknya kita makin mengarah ke sini. Cuma memang kendalanya di Indonesia itu populasi yang bankable tuh masih sedikit ya, masih 19%. Kayak bayangin aja, kita kan Indonesia kan gede banget, dan itu terpisah-pisah sama pulau-pulau, dan produk perbankan tuh mungkin nggak bisa menjangkau semua orang di Indonesia sampai yang ke pelosok-pelosok gitu. Cuma ternyata kita melihat kalau bank itu beberapa ada yang mulai peduli sama orang-orang, sama teman-teman kita di pedalaman. Jadi BRI itu sampai beli satelit sendiri supaya mereka itu bisa menjangkau orang-orang yang tinggal di pulau yang terpencil atau daerah yang terpencil. Bahkan mereka sampai bikin yang namanya teras BRI. Jadi ini kayak banknya dia itu di atas kapal untuk melayani orang-orang di pesisir pantai atau nelayan. Jadi kedepannya orang itu akan semakin terorientasi sama produk-produk perbankan. Di BRI ini juga dia punya program. Jadi kan orang kalau misalnya mau setor tunai itu harus datang ke bank kan ya, atau ada ATM yang bisa setor tunai. Tapi kalau kalau di pedalaman kalau mau bikin kan kosnya gede banget. Dan dia itu bikin program mitra sama pedagang-pedagang pasar. Kalau misalnya biasanya kita tuh bisa kan kayak tarik tunai di Indomaret, pernah nggak? Jadi kita belanja sambil tarik tunai. Nah, tapi dia itu bisa bikin program yang orang itu bisa setor tunai juga di pasar. Jadi saudara-saudara kita yang di pedalaman dia itu bisa kayak setor tunai, jadi bisa menggunakan produk perbankan tanpa harus berinteraksi langsung dengan bank. Jadi
kita punya potensi yang gede banget. Kayaknya semakin lama orang akan semakin bankable. Nah, selain itu fintech ini juga dia punya impact yang sangat gede banget. Bayangin kalau misalnya nanti kita fintechnya udah semakin mature, itu nanti e-commerce-nya juga akan semakin naik juga, akan semakin berkembang juga. Jadi kayak operating cost-nya juga semakin rendah. Soalnya kalau misalnya karena kita kan yang masih populer kan bank transfer kan ya, dan itu masih mahal, itu harus diverifikasinya manual. Walaupun sekarang kan udah ada kayak kadang-kadang kalau misalnya kita transfer kan harus pakai kode unik di belakang kan ya, karena kita harus ngecek satu-satu itu siapa sih yang bayar kayak gitu. Jadi fintech ini impact-nya gede banget ke depannya. Kemudian ini service-service yang lagi hit di Indonesia. Jadi sekarang lagi banyak on-demand service kayak Gojek, on-demand Gojek, Foodpanda, tapi barusan food kayak on-demand food. Misalnya 2015 ada Quick, terus ada Uber dan lain-lain yang on-demand kayak gitu. Nah, terus ini juga fintech juga semakin gede juga. Veritrans ini udah dipakai di banyak tempat e-commerce sih. Kemudian ada Doku, cek aja teman-teman, ini yang agak kontroversial sebenarnya. Terus ada juga Jujunomic nih yang barusan dapat funding gede banget. Nah ini sekarang e-commerce itu juga masih nggak berhenti juga sampai sekarang. Bahkan Matahari Mall yang awalnya cuma nggak cuma juga sih, yang awalnya di mall-mall sekarang udah mulai merambah, pengen ikut-ikutan juga masuk ke e-commerce, bikin mataharimall.com. Terus ada Bineka yang udah lama banget di e-commerce, gadget lain-lain. Jadi kayak masih hot juga sih e-commerce. Ini kira-kira hype-nya yang hype startup akhir-akhir ini on-demand service, fintech sama e-commerce. Jadi karena ini potensinya gede banget dan ternyata demand-nya juga masih ada. Itu tadi sekilas tentang keadaan startup di Indonesia. Kemudian sekarang kita mulai gimana sih kalau misalnya kita mau bikin startup, idenya tuh dari mana? Gimana caranya nyari ide, ngevalidasi, dan mulai bikin produk yang pertama untuk di launch. Nah ini nanti yang kita akan ngomongin 4 ini. Yang pertama gimana caranya finding idea, gimana caranya bikin requirement analysis, kemudian competition analysis, itu kita nge-compare solusi kita sama kompetitor. Terus gimana caranya kita mulai merancang building the first product. Ini baru merancang ya, baru merancang apa yang mau kita bikin di first product ini. Nanti selanjutnya akan ada di sesi bulan depan. Yang pertama kita ngobrolin tentang finding an idea. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut, jadi aku mau ngomongin tipe-tipe ide yang bisa tipe-tipe ide itu apa aja. Jadi pertama, kita bisa bikin ide yang sifatnya itu simplifying atau membuat lebih simple. Contohnya, kalau dari yang simplifying itu kayak apps layout for Instagram. Jadi Instagram kan awalnya kita cuma bisa ngupload foto, ngasih filter, terus habis itu udah dipublish. Nah cuma ternyata orang itu ada yang suka bikin layout, dan itu mereka layoutnya itu dibikin di apps lain. Ya, dia harus fotonya harus buka apps lain dulu, nyusun foto, terus habis itu masuk ke Instagram kan 2 kali. Nah kemudian dia lihat potensi itu, dibikinlah layout for Instagram supaya orang bisa kayak nggak perlu install aplikasi lain, jadi kayak langsung di Instagram, langsung di layout di dalam situ. Nah ini yang tipenya simplify, jadi membuat lebih simpel. Nah yang kedua, ada juga yang tipenya tuh me too. Ini tuh kayak ikut-ikutan tapi nggak buta ikut-ikutan ya. Misalnya kalau di luar itu ada freelancer.com. Ada yang pernah pakai nggak? Tapi ada yang tahu ya. Jadi itu kayak marketplace orang buat cari freelancer untuk ngerjain project. Jadi yang menggunakan itu biasanya orang yang memang butuh jasa sama yang membutuhkan project. Nah freelancer itu kan gede banget kan ya. Jadi itu buat orang-orang dari seluruh dunia. Nah
freelancer ini dia melihat potensi itu dan mencoba melokalisasikan ide itu. Jadi gimana kalau misalnya dibuat kayak freelancer tapi di Indonesia, karena masalahnya adalah freelancer itu kan karena dia marketnya global, bahasa Inggris, mungkin orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris akan kesandung, terus habis itu harus pakai kartu kredit atau PayPal yang nggak semua orang itu punya. Nah kalau freelancer dia itu pakai paymentnya pakai lokal, pakai bank, jadi orang-orang lokal yang dia nggak bisa ke freelancer, dia sangat terbantu sekali dengan ini. Jadi kita nggak semata-mata ngambil ide tapi juga melihat bahwa di Indonesia tuh terjadi kayak gimana sih, paymentnya tuh nggak bisa pakai kartu kredit, nggak bisa pakai PayPal, dan pakai bahasa Indonesia, lain lokal juga kayak gitu. Ini yang minggu. Nah kemudian ada juga yang virtualize. Jadi virtualize itu moving traditional task yang biasanya dilakukan secara tradisional menjadi virtual. Misalnya ya kayak ini di Gojek, yang biasanya kita harus telepon atau malah nyari pangkalan ojek, kita nggak perlu lagi susah-susah, jadi tinggal pakai apps, pengen dijemput di mana udah selesai. Ini yang virtualize. Jadi tas-tas tradisional apa sih yang kira-kira bisa sebenarnya dibuat lebih mudah dengan teknologi. Nah kemudian yang terakhir itu ada remix. Remix ini contohnya adalah Slack. Ada yang pernah pakai Slack ya? Gak ada yang tahu juga tapi pernah. Jadi Slack itu dia melihat problem orang kalau misalnya kerja itu kadang-kadang lainnya harus pakai, misalnya nge-manage event. Kan ini kalau lagi manage event sering ada event kan ya. Terus komunikasinya biasanya pakai apa sih? WhatsApp group, terus tuker-tukeran file lewat email atau enggak lewat Google Drive. Jadi kayak dan itu kalau misalnya kita mau nge-track down, kemarin kalian ada di mana sih? Harus nyari-nyari di chat, kemarin ngobrolin apa sih? Harus nyari-nyari. Nah Slack ini dia melihat problem itu, terus dia mixing communication dengan email, dengan file, dengan task, akhirnya jadilah Slack. Jadi dia meremix dari banyak layanan yang ada. Nah sebelum kita cari ide, aku main nambahin lagi. Itu penting banget kalau misalnya ketika nyari ide itu kita harus passionate sama idenya. Paling nggak jangan kita buat startup karena kayak lagi ngetren di startup, kayak aku pengen bikin juga, tapi bikin apa ya? Terserah lah bikin apa, tapi yang penting ada. Nah, tapi kita bikin startup karena kita mau solving problem. Jadi kita harus tahu problem apa sih yang kita tuh pengen banget nge-solve di situ. Cari problem yang bikin kalian itu rela untuk bermalam-malam nggak tidur ngerjain itu. Jadi kalian nggak akan merasa terbebani. Kita nggak akan merasa terbebani. Okay. Nah, jadi kita jangan ngelihat produk yang nggak ada problemnya. Kalau misalnya kayak aku pengen bikin website yang dia kalau misalnya diklik tuh keluar animasi atau keluar bebek-bebeknya yang bisa bunyi-bunyi gitu. Ya oke sih lucu, tapi problem apa sih mau di-solve di situ gitu. Jadi kalau kayak gitu kan nggak nge-solving problem apa-apa dan nggak akan mungkin akan nge-hide. Tapi kayak misalnya apa sih itu yang dulu birds tuh bukan Flappy ya. Flappy Bird kan dia nge-hype banget kan ya, tapi akhirnya sekarang kayak mungkin orang udah nggak pernah denger lagi ya. Jadi cepat habisnya, lifetime-nya masih sangat pendek sekali. Kalau misalnya kita bikin sesuatu yang nggak ada problemnya, mungkin akan bisa nge-hype tapi nge-hype-nya nggak akan lama. Nah, kalau misalnya kita kesusahan sama problem, nyari problem apa sih yang mau di-solve, coba kita lihat sehari-hari itu kita biasanya ngeluh apa sih? Kayak, misalnya kayak, aku mau ke bank atau mau bikin paspor, tapi ngantrinya tuh dari pagi sampai malam, pagi sampai siang, lama banget kan? Kenapa sih kita nggak bisa ngantri lewat online aja misalnya, kayak gitu? Itu kan problem yang sebenarnya kita pengen solve. Terus kalau misalnya kita nggak tahu aku kayak nggak punya problem apa ya, coba kita tanya sama teman-teman kita. Jadi kayak lu biasanya punya problem apa sih gitu. Nah, jadi kita gali problem apa sih yang dipunyain sama orang-orang. Kalau misalnya dari kita susah nyarinya, kita bisa nyari dari orang lain. Atau kita
udah ada, tapi kita ngeliat kayaknya ini kalau misalnya kayak gini tuh bisa di-improve deh. Misalnya apa ya? Kayak apa? Gojek gitu misalnya. Gojek kan sekarang ada ininya nih, ada paymentnya, ada walletnya, ada walletnya kita bisa bayar apa namanya? Bisa bayar nggak tanpa pakai duit, jadi kita kayak bisa masukin duit kita ke sana kayak punya dompet sendiri. Nah, aku kayaknya itu wallet bisa akan lebih berguna deh kalau misalnya kita tuh bisa ngirim saldo ke teman kita. Nah, bayangin kita bisa menggunakan Gojek juga buat misalnya bayar utang ke teman atau kayak mau titip sesuatu ke teman bayarnya lewat Gojek, atau mau bayarin teman atau aku nggak punya duit nih, tolong dong kasih ke aku, pinjemin aku gitu, terus dikirim lewat Gojek apalah nanti payment apps atau Gojek wallet misalnya gitu. Jadi kayak kita melihat other solution yang kira-kira kita bisa isi yang potensial untuk dikembangkan kayak gitu. Terus tapi kalau misalnya kita dapat problem dari orang lain, diusahakan problem itu adalah sesuatu yang pernah kita rasain. Jadi supaya kita tuh bisa relate sama problem itu, bisa empathize sama problem itu, dan bisa lebih berkomitmen untuk cari solusinya karena kita pernah ngerasain susahnya juga. Jadi misalnya aku mau bikin solusi untuk gimana untuk ibu hamil gitu ya, saya nggak pernah hamil gitu, jadi kan nggak bisa relate gitu loh, pernah hamil tuh kayak gimana sih gitu. Nah, yang terakhir kalau udah dapet problem, baru kita validate problemnya ke orang lain. Nanti akan dijelasin lagi gimana caranya validate. Nah, ini mau cerita aja. Ini kan tadi saya ngomong tentang gimana caranya cari problem gitu ya. Tapi kadang-kadang kita itu mungkin bisa dapat sesuatu tanpa kita sadari. Nah, aku mau cerita, jadi ada sebuah sekarang sih dia udah kayak startup juga, kayak company juga, namanya Basecamp. Dia itu sebelumnya adalah web developer company, jadi agensi web yang menerima orderan desain web, dan itu namanya 37 Sigma. Nah kan mereka kan punya banyak project dan berhubungan sama banyak klien. Nah waktu itu mereka sangat struggling di project management, jadi komunikasinya mungkin lewat WhatsApp, terus habis itu tukeran file lewat diskusinya lewat email, tukeran file lewat Dropbox, terus macam-macam lah, kayaknya apps-nya tuh nggak integrated gitu loh. Jadi kayak kita udah sampai mana sih gitu, kita udah selesai, itu udah diselesaikan belum, ini kapan deadline-nya, nggak ada yang bilang ke apa ya, siapa yang ngomong ini gitu, kayak berantakan banget lah. Nah akhirnya karena mereka ngerasa kita butuh sistem nih yang lebih integrated, mereka bikin internal sistem, project management system internal yang itu mengkomunikasikan dari semua tools yang mereka pakai, yang mereka butuhkan. Nah, akhirnya ternyata tools ini tuh menarik sama klien. Kalian itu toolsnya dari mana ya? Kok bagus? Aku pengen dong kayak gitu. Nah, ternyata yang di project management system punya Basecamp ini banyak banget. Sampai akhirnya dia meninggalkan web development company-nya dan nge-rebranding perusahaan mereka menjadi Basecamp, menjadi project management system apps company yang kayak gini lah. Jadi awalnya mereka bikin ini buat diri mereka sendiri, buat internal mereka, tapi ternyata yang butuh kayak gini banyak, akhirnya mereka bikin ini. Jadi ini kayak apa ya, kayak mungkin pernah ada yang pakai Asana gitu kan ya deh ya, ini kayak semacam dan Basecamp ini membuat orang tuh bisa bikin company tanpa harus ketemu. Jadi sekarang kan mulai banyak ya kayak company yang mereka tuh nggak punya kantor, workernya tuh remote semua. Nah software kayak gitu tuh yang menolong banget company yang mereka nggak punya tempat, dan banyak orang dari berbagai tempat supaya bisa berkomunikasi tanpa banyak miskomunikasi, bisa berkolaborasi tanpa banyak halangan kayak gitu. Nah ini hal-hal yang perlu kita consider ketika nyari problem. Jadi kita harus melihat relevan sama severity of problemnya. Problem kita itu gimana sih?
apakah itu solving problem beneran, apakah produk kita itu bakalan jadi solution yang sangat membantu, atau cuma yaudah sih nice to have aja, kalau ada ini ya bagus, kalau enggak ya udah sebenarnya nggak masalah. Terus kalinya apa, jadi kalau misalnya user kalau value apa yang di-deliver ke user, kayak misalnya Gojek, orang sekarang kan mau cari ojek susah banget, ada yang harus ke Pangkalan, harus nelpon, tapi sekarang orang kayak tinggal duduk aja, buka apps, terus udah datang. Jadi value-nya gede banget misalnya itu. Terus technical complexity, seberapa sulit sih kira-kira apps ini kalau misalnya mau dibikin, misalnya kita mau bikin apa ya, misalnya kita mau bikin website yang untuk ngelis supaya orang bisa tahu tempat wisata apa sih yang di Jogja. Nah mungkin itu nggak begitu kompleks ya, secara teknikal mungkin kita cuma bikin kayak website yang nampilin tempat-tempat wisata di Jogja tuh kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak aku pengen bikin kayak tiket.com deh. Nah technical complexity kan semakin tinggi juga, kita harus ngehubungin sama API-nya flight penerbangan, terus payment kayak gitu. Itu perlu dikonsider juga. Terus visibility. Nah, infrastruktur kita tuh udah ready belum sih? Nah, selain infrastrukturnya, social acceptance-nya tuh gimana juga? Jadi, kita mau bikin solusi sebagus mungkin, tapi ternyata masyarakatnya tuh belum siap. Nggak siap. Misalnya, ada yang bikin, saya aku mau bikin apps untuk supaya orang bisa lebih mudah ngantri gitu. Mungkin yang pakai nanti cuma orang-orang yang seumuran kita aja, ibu-ibu yang sebenarnya pengen saya tolong ya, kayak ibu-ibu yang udah tua, yang mereka tuh kasihan kan lama-lama ngantri. Itu mereka mungkin malah nggak bisa solving problem mereka karena waduh ini apa sih mbak, saya nggak bisa pakai gitu. Saya mah udahlah ngantri juga nggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya kita niatnya mau bantu, tapi mereka nggak ready sama nggak bisa pakai teknologinya. Jadi itu perlu dikonsider juga. Nah terus keep it simple, stupid. Jadi nggak usah terlalu ngoyo banget bikin produk yang bisa ngelakuin semuanya, malah nanti itu risking kita supaya kita malah idenya jadi kayak ini sebenarnya kita mau solving problem apa sih, kok banyak banget, kok bisa ngapa-ngapain tapi kayak nggak fokus gitu. Terus jangan takut juga kalau misalnya ide kita tuh udah ada, soalnya sekarang tuh apps udah banyak banget. Sekarang juga udah banyak banget, ada 1,2 apps di App Store sendiri, belum di Android dan lain-lain. Jadi chance-nya untuk bikin solusi yang itu benar-benar novel, benar-benar baru itu sangat kecil. Jadi kalau misalnya ada yang mirip, kita ngeliat apa ya yang bisa di-improve, dari situ pasti akan ada, pasti ada yang bisa di-improve. Nah, nanti akan ada more on later. Ya, ini tentang validation. Jadi ketika kita udah dapat ide nih, udah ngitung visibility-nya dan lalala, kayaknya ini siap nih, kayaknya idenya bagus nih. Tapi banyak ide yang kelihatannya bagus banget di paper, tapi ketika real life-nya dia nggak bisa survive. Nah, makanya kita perlu validasi. Nah, validasi ini buat nilai bahwa ide kita sebenarnya bagus nggak sih? Bagus mungkin buat kita, bagus buat kita yang di sini. Tapi ternyata ketika ditaruh di luar, ketika diujiin ke into wild, itu ternyata nggak banyak yang butuh, ternyata nggak banyak yang tertarik. Nah, mungkin kita akan nemuin bahwa ketika kita validasi, ternyata ide kita nggak begitu bagus, ya udah nggak usah dipakai. Mungkin ini saatnya kita bakalan generate new idea yang emang dibutuhin sama orang. Nah, gimana sih caranya validate? Kita harus ngomong sama orang, kita harus nanya sama orang. Nah, tapi apa yang ditanyain ya ketika kita udah punya ada. Nah, kita ketika ngomong sama orang, kita jangan datang aja tanpa list pertanyaan yang mau kita tanyain. Apa sih sebenarnya mau kita validasi, itu ditumpahkan ke dalam pertanyaan. Jadi jangan kayak datang tapi kita nggak tahu, kayak ngobrol tanpa tujuan, terus akhirnya kayak tadi sebenarnya dia nggak ya, butuh nggak ya, sebenarnya tadi dia punya problem itu nggak ya, terlalu nggak fokus. Nah, caranya mau bikin list pertanyaan untuk validasi itu, jadi misalnya kita punya ide nih, aku punya ide mau bikin on demand transport app.
logik lagi, misalnya contohnya aku mau bikin on-demand transport pack. Berarti hipotesisnya adalah orang itu punya trouble dalam menggunakan public transport, jadi butuh on-demand transport tambahan. Itu hipotesisnya. Jadi kayak asumsi kita apa sih? Kita punya ide, asumsinya adalah karena orang tuh punya trouble. Nah, tapi orang tuh sebenarnya punya trouble nggak sih? Yang kita tempatkan dijadiin pertanyaan. Do you have a problem? Kamu punya problem nggak sama public transport? Itu cara. Atau bisa juga dengan kamu kan biasa nih pakai public transport misalnya ya. Dari public transport itu apa sih yang menyenangkan sama mana? Apa sih yang bikin kamu sebel? Gitu. Dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya dia punya problem nggak sih? Soalnya kalau misalnya pertanyaannya kamu punya problem nggak sih dengan public transport? Pasti mereka akan bilang iya. Mereka akan bilang iya. Kalau misalnya kita ya, aku punya ide, kamu mau nggak kira-kira pakai apps ini yang bisa buat ngantri gitu? Dia mungkin bilang, oh ya mungkin iya. Tapi kenyataannya mungkin dia nggak akan pakai karena ngerasa antri biasa aja udah nggak apa-apa. Jadi kita mencoba approach untuk validate idea itu dengan pertanyaan yang nggak mengarahkan orang untuk bilang iya, tapi buat mereka. Kalau ini kan ya, do you have a problem? Pasti jawabannya yes sama no kan. Nah, jangan kalau bisa pertanyaannya jangan yang yes atau no, tapi yang bikin kayak apa sih public transport yang nyenengin dari public transport dan apa yang nyebelin dari public transport. Dari situ kita bisa melihat sebenarnya dia punya problem sama public transport atau enggak. Kayak gitu. Jadi hati-hati juga bikin pertanyaannya, jangan yang ngelit dia untuk bilang iya. Karena kalau kayak gitu nanti kita bakalan dapat false positif. Kelihatannya mereka udah punya problem tapi ternyata enggak. Nah, setelah kita validate dan ternyata bener nih udah validate beberapa idenya, banyak orang yang butuh dan kayaknya potensial banget. Sekarang saatnya monetization. Kita mungkin juga akan bikin sesuatu tapi nggak ada duit yang masuk, nggak akan bisa survive kalau kayak gitu, nggak akan bisa sustain. Nah, model monetization apa yang mau kita bikin? Apakah content payment? Ini mungkin udah nggak begitu hits lagi ya. Kayak dulu kan kalau misalnya kita bikin beli apps di App Store kan banyak yang harganya per apps kan ya. Satu apps harganya 30.000 gitu. Terus itu udah. Tapi ini riskinya adalah ketika orang itu udah beli apps, ya udah mereka nggak akan kontribut apa-apa sama kamu lagi. Mau dia pakai appsmu 20 tahun, 30 tahun, mereka ya udah cuma bayar kamu sekali doang. Nah ini nggak bagus buat kita karena mereka akan pakai appsnya terus, tapi kita nggak dapat income buat survive misalnya. Atau modelnya premium, jadi dia bisa dipakai free, tapi kalau misalnya mau pay juga bisa nih, kita kasih tambahan. Misalnya Spotify dia bisa dipakai secara free, tapi ada ads-nya kalau misalnya kita gratisan. Nah kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya kita bayar kita pakai yang premium, kita nggak ada ads-nya, terus bisa shuffle kayak gitu. Ini yang premium. Atau pay for service payment. Nah di Indonesia itu kan kayaknya orang-orang yang mau beli kayak Netflix atau Spotify mungkin masih sangat dikit ya. Ngapain sih aku beli sesuatu yang nggak ada bentuknya? Kalau aku download dengerin filmnya, dengerin musik di YouTube aja udah bisa gitu misalnya. Jadi mereka masih nggak mau bayar untuk sesuatu yang fana, istilahnya nggak kelihatan bentuknya apa. Bentuknya per service payment. Ini misalnya kayak biasanya sering di e-commerce atau on demand. Jadi yang dibayar itu adalah servisnya mereka kan pasti akan selalu bayar servis kan ya, tapi dari servis itu diambil percentage-nya buat biaya kita misalnya. Atau ada juga yang service subscription, ini yang tadi sih yang mungkin masih kurang kayak Spotify juga. Tapi ini mungkin yang masih di Indonesia masih belum kayak orang mau beli subscription sesuatu yang mana itu masih kurang. Tapi nggak apa-apa, ini bisa dikonsider juga. Atau bentuknya ads, jadi benar-benar free. Kita dapat duit cuma dari ads dong, kayak YouTube misalnya atau Instagram. Mereka kan sama sekali nggak nge-charge apa-apa kan buat konsumer, tapi cuma dari ads dong. Cuma kalau kayak gini itu mahal sekali karena kita akan harus cari user yang sangat besar sampai ada orang yang mau masang ads di tempat kita. Nah itu entah kalian mau ngerjain ads itu tanpa dibayar berapa lama atau harus cari funding orang yang mau
apps kalian supaya bisa jor-joran marketing, supaya orang pada pakai apps kalian. Nah, ini model monetization yang bisa di consider, mau time payment, premium, pay per service payment, atau service subscription atau ads. Ini bisa, ini buat dicatat aja. Oke. Tadi udah tentang bikin idea, sekarang kita bikin requirement-nya. Nah, idenya ini udah ada nih tadi. Tapi sebenarnya siapa sih yang pakai? Nah, coba kita melihat dari, kita bikin skenario deh. Misalnya aku punya apps nih, kira-kira orang yang bakalan pakai itu orang yang ngapain ya? Di sini ada user, terus dia ada masalah misalnya, aduh, if aku rusak nih, aku pengen benerin tapi nggak tahu gimana ya nyari tukang pipa tuh di mana sih? Saya sendiri juga nggak tahu. Terus dari situ, aduh, aku mau rumahku biar bisa dicat, tapi aku nggak bisa ngecat sendiri nih. Aku pengen nge-hire orang yang bisa ngecat, tapi di mana ya? Nyari tukang cat tuh di mana? Terus atau yang dia tuh punya factory plumber misalnya, aku punya tukang servis favorit tapi dia lagi nggak bisa. Gimana ya? Aku nyari yang lain gimana caranya ya? Kayak gitu. Jadi kita bikin skenario kira-kira user yang bakal pakai apps kita tuh kayak gimana sih? Jadi kita coba jadi usernya, coba melihat kira-kira dalam keadaan apa dia bakal butuh service kita. Nah, tadi yang dari user, terus dari yang vendor. Kita lagi nggak banyak pelanggan nih, gimana ya caranya supaya aku bisa lebih banyak pelanggan misalnya. Terus atau misalnya gimana caranya ya aku bisa ngoper service tapi nggak punya tempat, tapi nggak punya kantor nih. Jadi gimana aku bisa nyari customer tanpa punya kantor. Nah ini dua ini dari dua skenario ini kelihatan nggak kira-kira ini startupnya tentang apa? Jadi ini misalnya ini contoh startup tentang kayak apa ya, kayak cari jasa misalnya. Jadi orang mau nyari jasa tukang cat atau yang tukang listrik kayak gitu, tapi nggak tahu nyari di mana. Misalnya itu skenario, misalnya di skenarionya. Nah, kalau udah kelihatan skenario tadi kayak usernya tuh kayak gitu, kita lebih ngedefine lagi. Oh, yang punya problem kayak gitu tuh biasanya apa sih? Misalnya kalau yang punya problem bersihin rumah ya, aduh apa yang orang bisa bersihin rumahku gitu, itu misalnya mungkin ibu-ibu tuh umurnya berapa? Misalnya ibu-ibu muda, karena kita bikin apps berarti kita cari yang muda-muda, misalnya 25 sampai 35 tahun gitu. Nah, terus kita coba bikin profilnya. Profil ini tuh adalah profil apa ya? Bukan orang beneran, tapi kita coba bikin seseorang supaya kita tuh bisa nge-relate sama dia, supaya kita bisa bikin empati sama dia. Jadi kita nggak semata-mata bikin produk, aku pengen bikin produk yang bisa gini. Tapi kita nggak lihat sebenarnya yang pakai kita itu kayak apa sih gitu. Aku mau bikin apps kayak Go Clean ya, kayak Go Clean, tapi yang butuh itu tuh apa sih, masa mungkin jarang ya kalau misalnya anak kosan butuh Go Clean, mungkin ibu-ibu muda atau orang tua muda kayak gitu misalnya. Terus kita coba bikin profilnya. Nah, penting juga kita kalau bisa bikin apps jangan terlalu baik usernya, karena aku suka ngeliat juga, aku pengen bikin app supaya orang bisa donor darah secara lebih mudah, tapi usernya adalah dari 18 sampai 65 tahun. Wide banget ya, jadi kayak waduh 18 sampai 65 tahun tuh banyak banget orangnya. Jadi kita nggak bisa melihat patternnya 18 sampai 65 tahun karena itu terlalu wide. Jadi apps kita nanti bakal jadi nggak fokus. Tapi kalau misalnya terlalu narrow, terlalu sempit, market kita tuh jadi terlalu kecil sampai kita terlalu niche, sampai susah untuk bisa grow financially karena usernya terlalu kecil. Jadi gimana caranya jangan terlalu wide karena kalau kita akan bingung melihat pattern usernya, atau jangan terlalu narrow, nanti potensi kita akan kecil juga. Nah, nanti kalau udah determine usernya, kita determine apa aja sih yang bisa dilakukan oleh user di apps kita, di solusi kita. Nggak selalu apps ya, soalnya yang bisa service gitu. Ini gampangannya tuh kayak use case kalau yang kuliah di teknologi informasi ya, tapi
nggak kayak gitu sih, aku nggak pengen terlalu teknis juga, biar nggak kayak kuliah. Jadi gampangannya kita coba aja ngelis problem apa yang dihadapin sama user. Misalnya gini, ini aku mencoba bikin use case-nya user sama vendor misalnya. Terus aku punya asumsi, kalau user itu biasanya dia mikir, aku pengen bisa compare sama choose vendor yang aku mau pakai ketika aku mau cari tukang cat misalnya. Jadi aku garis bawahin yang compare and choose. Jadi apps-nya harus bisa compare and choose misalnya. Terus aku pengen bisa kontak vendornya directly ketika aku butuh sesuatu. Berarti able to contact vendor directly. Itu jadi use case-nya. Jadi hal yang bisa dilakukan di dalam apps kita. Nah, sebenarnya bisa aja langsung bikin apa namanya? Bisa compare and choose, bisa search, bisa cancel kayak gitu. Tapi ketika kita bikin dalam bentuk kalimat kayak gini, kita bisa lebih relate sama problem yang dialami oleh user. Supaya nggak semata-mata kayak bikin compare and choose, bisa cancel, bisa cari kayak gitu. Jadi kalau bisa kita melihat ada nggak sih masalah, ada nggak sih needs-nya. Dari sini kan kelihatan kayak needs-nya. Aku pengen bisa cancel my request. Kenapa? Karena kalau misalnya aku bikin careless mistake, misalnya salah ngeklik atau cuma pengen berubah pikiran, makanya aku butuh cancel my request. Jadi nggak semata-mata bisa di cancel gitu. Tapi kenapa kita kok butuh di cancel? Nah itu kita bisa tahu kenapa kok kita butuh fitur ini, karena ini. Nah nanti kalau udah dari kata-kata ini, dari use case kalimat ini, kita kan bisa melihat, jadi dia itu harus bisa ask for service, search for service, cancel request. Nah ini didapetin dari melihat kalimat yang kita udah bikin sebelumnya. Tapi perlu diingat juga ketika kita bikin feature, ini kan sebenarnya kita nggak usah bikin sendiri ya. Kita bisa kita bisa nanya ke orang. Jadi nanya ke orang yang kira-kira potensial buat jadi user kita. Kamu kalau misalnya ada apps yang kayak gini, kamu tuh pengen bisa apa aja sih? Kamu tuh pengen bisa apa? Conferences begini. Tapi kita nggak harus selalu mendengarkan mereka. Jadi jangan ketika kita user research terus habis itu aku pengen dia itu bisa ini terus semuanya dikorbanin gitu. Misalnya contohnya adalah tombol dislike-nya Facebook. Jadi itu banyak banget yang pengen Facebook itu ada dislike. Ada banyak lah meme-nya di Nigeria itu kayak I hope Facebook punya dislike button. Tapi coba bayangin kalau misalnya si Facebook itu mendengarkan si user secara mentah-mentah. Jadi kayak banyak nih user yang pengen dislike, banyak banget kan. Tapi kalau misalnya dia bikin dislike, itu impact-nya akan jelek banget. Bisa jadi cyberbullying, jadi kayak orang di dislike terus gitu. Tapi mereka butuh juga sih sesuatu yang selain like, karena kalau misalnya ada orang posting, misalnya mohon maaf ya, kayak posting bahwa kucingnya meninggal atau kayak keluarganya dia nggak ada, kan kalau kita mencet like itu kan seakan-akan kita nyukain itu ya, padahal sebenarnya kita mau ngasih simpati. Tapi cuma ada like nih di Facebook, berarti kita butuh sesuatu, tapi jangan dislike. Akhirnya mereka bikinlah reaction. Nggak ada ini ya, sekarang kan ada reaction ya, ada sad, ada wow, ada like, ada angry juga. Jadi solusinya adalah kita nggak dengerin, mereka emang punya jadi user punya masalah di mana ada tombol selain like tapi bukan dislike. Akhirnya sama Facebook dibikinlah reaction. Jadi itu nggak, aku melihat kayaknya dia nggak semata-mata ngopi dari pet ya. Ada yang bilang kayak itu kayaknya ngopi pet, soalnya pet kan ada reactionnya gitu. Tapi sebenarnya dia juga ada problem gitu. Nah terus kalau udah kita bikin Redfoots-nya. Redfoots itu kayak main interaction di apps kita. Itu adalah critical activities yang bakalan di-perform sama user terus-menerus. Misalnya ini buat aja Gojek lagi, aku pakai Gojek terus buat itu. Misalnya ini adalah Redfoots-nya si Gojek. Aku milih menu GoRide. Misalnya aku mau pergi dari rumah ke kampus misalnya. Aku pilih menu GoRide, terus habis itu aku masukin lokasi penjemputan, ngetikin lokasi penjemputan misalnya
UGM gitu. Habis itu cari driver kan apps-nya, cari driver terus dapat driver terus aku dapat notifikasi penjemputan, terus aku dijemput, selesai. Nah cuma ideally ya, tapi sebenarnya realitinya kayak gimana sih use case-nya, flow-nya. Aku pilih menu right, terus aku ngetik nih jalan Babasari misalnya. Tapi jalan Babasari kok itu nggak di rumahku ya. Aku harus lokasinya sesuai nggak sama alamat yang tak masukin. Kalau misalnya sesuai, aku langsung bisa masukin lokasi. Tapi kalau nggak sesuai, aku masukin lokasi pakai pinpoint map. Kan bisa masukin alamat, bisa masukin pinpoint map kan. Nah kalau udah pinpoint map, baru bisa ngetikin lokasi drop off. Ngetikin lokasi drop off sama juga. Ketika aku ngetikin fakultas teknik, keluarnya fakultas teknik UGM enggak? Ternyata yang keluar fakultas teknik universitas di UNY misalnya, aku maunya ke UGM misalnya. Tapi kalau misalnya dia udah bener ya udah nyari driver, tapi kalau enggak masukin lokasi pakai pinpoint map lagi. Nah cari driver kan nggak selalu dapat nggak sebenarnya? Kalau dapat ya udah kita dapat driver dan dapat notifikasi penjemputan. Tapi kalau nggak dapat, dia akan kasih notifikasi bahwa nggak ada driver yang tersedia. Ya udah end di situ. Dia nggak goalnya nggak tercapai. Nah setelah dapat driver sama notifikasi penjemputan, dibatalin nggak sama usernya? Kita batalin nggak? Aku kayaknya mau dijemput sama ayahku deh, aku mau dijemput sama temanku deh. Kayaknya mau tak batalin deh. Kalau misalnya nggak batal ya udah dijemput kan, terus selesai. Tapi kalau dibatalin, kita akan diminta untuk input alasan kenapa kok order dibatalin. Baru order dibatalkan terus selesai. Jadi sebenarnya kan kita apps-nya kan banyak banget ya kayak problem yang terjadi ketika orang itu interaksi sama apps kita. Tapi sementara kita akan bikin ininya aja. Jadi apa sih ideally flow yang bakal dialami oleh user itu apa aja? Jadi kita fokus sama yang penting dulu, tapi nggak lupa juga bahwa nanti bakalan ada detail-detail kayak gini. Karena pasti nggak setiap keadaan itu bakalan ideal kan. Kayak gini juga. Jadi jangan menutup diri sama kemungkinan ada error kayak gini. Tapi kita fokus terus sama yang most important. Soalnya ada juga yang kayak misalnya coba kalau misalnya kita menutup, misalnya udah dapet driver terus nggak bisa dibatalin, kan itu chaos banget kan ya. Aduh aku mau batalin ya, tapi udah dapet driver ya, padahal udah mau dijemput atau double order tapi nggak bisa dibatalin satunya, kan itu chaos juga kan ya nantinya. Jadi jangan menutup diri sama kemungkinan adanya pengembangan, tapi kita fokus sama yang important dulu. Oke, kalau udah bikin requirement-nya tadi, kita bikin competitive analysis. Nah, competitive analysis ini tujuannya ya seperti namanya, jadi kita menganalisa kompetitor kita. Kita melihat kompetitor itu strength sama weakness-nya apa aja sih, dan dari situ kita bisa melihat kayaknya belum ada sih yang main di sini gitu. Kayaknya kok yang lain punya kekurangan di sini ya, kayaknya aku bisa ngisi di tempat yang lain deh. Misalnya kalau bentuk sederhananya sih kayak gini ya, kayak enggak. Tapi kita bisa juga bikin yang kayak gini. Misalnya aku mau bandingin antara Uber, Grab Taxi, Gojek. Kalau Uber tuh gimana sih kemudahan aplikasinya? Dia lebih konsentrasi sama pick up point karena pakai kargo digital misalnya. Kalau Uber kan dia harganya kan tergantung meteran ya. Kalau Grab Taxi sama Gojek harganya udah di depan, jadi dia udah ngekalkulat dulu harganya. Jadi ini tentang kemudahan aplikasi jadi kalau Grab Taxi misalnya kalau Uber misalnya lebih mudah digunakan, Grab Taxi juga mudah digunakan, tapi kalau Gojek mungkin agak susah digunakan misalnya, soalnya masih ada beberapa bug dibandingin sama apps yang lain. Terus kalau Uber, Grab Taxi dia hanya tersedia di kota-kota besar, tapi kalau Gojek dia mulai ada di Solo, di Jogja, kayak gitu. Terus biayanya siapa yang paling murah, siapa yang paling mahal, terus cara pembayarannya kayak gimana. Misalnya Uber awalnya dia kalau dia bisa pakai cash, bisa kartu kredit, tapi nggak ada fitur wallet. Kalau Gojek dia nggak bisa bayar pakai kartu kredit, tapi ada walletnya misalnya. Jadi nyoba melihat
melihat kompetitor berdasarkan apa sih yang mau dinilai dari misalnya di sini kemudahan aplikasi, ketersediaan, biaya, cara pembayaran, sama layanan. Atau bisa juga kayak gini, kita melihatnya bukan dari, kalau ini kan dari dari kemudahan aplikasi, ketersediaan, biaya, kayak gimana ya? Atau kita bisa melihat ini, ada problem ini, ada suatu problem, terus kita melihat kompetitor kayak gimana ya ngelakuinnya. Misalnya di sini layanan kayak cari jasa ya, misalnya cari jasa itu ada masalah. Orang itu kalau misalnya mau servis komputer atau servis kulkas, itu kan dia nggak bisa semata-mata, Pak saya mau servis komputer dong, oh ya 50.000 gitu, nggak mungkin kan. Kita harus tahu masalahnya tuh apa yang harus dibenerin. Jadi kita nggak bisa langsung ngeluarin harga ketika orang itu interact sama apps kita. Jadi tukangnya harus nge-assess barangnya dulu. Nah, gimana nih kalau yang lainnya? Urban Club misalnya, dia nggak kasih fixed price, dia nggak kasih fixed price dari service, tapi dia akan inform bahwa kalau misalnya kamu mau servis komputer biasanya 50 sampai 1 juta misalnya. Atau kalau Urban Club dia pendek formnya, tapi dia inform user what to expect. Jadi dia expect kayaknya aku berarti harus siap-siap sekitar 50 sampai 500.000 gitu. Kalau sejasa dia nggak ngasih fixed price dan nggak ngasih what to expect, nggak ngasih range harga, tapi dia ngasih online assessment. Jadi assessmentnya itu tidak dilakukan secara online, justru disuruh motret barangnya, ngeluarin apa aja sih yang rusak. Jadi supaya vendor itu bisa ngasih harga di apps-nya, bukan di terus dari problem ini melihat Urban Club kira-kira dia asesmennya dilakukan secara fisik. Jadi vendornya itu harus datang melihat barangnya langsung terus ngasih harga. Tapi kalau kayak gitu kan berarti transaksi harga dilakukan di luar aplikasi kan. Kalau di Sejasa bisa dilakukan di dalam aplikasi, soalnya asesmennya dilakukan secara online. Tapi kekurangannya formnya dia jadi banyak banget, user harus foto, harus ngasih tahu kayak rusnya di sini bagian ini kan males banget ya ngisi form banyak banget. Jadi dua ini berbeda. Nah, terus ngelihat dari solusi yang lain, solusi apa nih yang mau kita tawarin? Apakah kita mau ikut-ikutan online assessment juga kayak Sejasa, atau mau offline assessment, atau kita ya udah nggak usah nyeter service yang butuh assessment, langsung aja kayak buklin misalnya. Kalau bersihin tuh udah fix kan harganya pasti 50.000, ketika pasti harganya berapa puluh ribu, atau kayak gitu misalnya. Terus dari ngelihat computer analisis, terus bikin possible solution, kita bisa melihat mana ya yang kira-kira lebih baik. Kalau ini positif point-nya apa, negatifnya apa. Nah, supaya kita bisa melihat positioning kita di antara kompetitor lain ini. Nah, itu benefit itu contohnya gimana caranya kita bisa bisa ngelakuin kompetitor analisis, bisa dengan kayak gini, lebih simpel, atau bisa dengan deskripsi. Jadi kita bisa tahu lebih detail, atau mau per problem, melihat orang itu solving problem kayak gimana, terus kita bikin possible solution-nya. Nah, dari ini penting banget ya computer analisis, soalnya kita bisa position our product dengan yang lainnya. Terus melihat juga gimana kompetitor itu nge-tackle problem yang mirip. Jadi pasti kalau pasti kompetitor juga punya problem yang sama dengan kita. Jadi kita bisa melihat gimana mereka solving. Tapi perlu catat juga bahwa kita nggak bisa building product hanya dari kompetitor analisis, hanya dari melihat komputer kita tuh ngakuin apa ya. Soalnya solusi mereka itu adalah solusi yang spesifik untuk user mereka. Mungkin user mereka tuh beda sama kita. Mungkin kayak Uber misalnya, usernya lebih beda. Dia ada kartu kredit karena mereka mobil kan lebih mahal. Jadi mereka orangnya lebih bisa
bayar sesuatu lebih mahal, mungkin ada punya kartu kredit juga. Tapi kalau Gojek, mereka nggak semata-mata nambahin ada kartu kreditnya. Orang naik Gojek biasanya kan kayak mahasiswa atau apa yang mereka duitnya mungkin nggak sebanyak orang yang bisa naik taksi, jadi nggak perlu bikin solusi ada kartu kreditnya, ada media pembayaran itu. Jadi solusinya orang lain itu belum tentu solusi yang tepat buat kita juga. Jadi kita hanya membandingkan, melihat apa yang baik dan benar, tapi kita nggak bisa mengcopy solusi mereka. Kita harus melihat juga, nah solusi mereka itu sebenarnya relevan sama user kita kayak gitu. Karena ini ya, karena different product have different market. Nah jadi computer analysis cuma ngajarin kita gimana melihat orang lain itu nge-tackle problem dan accelerate or process in problem solving. Jadi cuma membantu kita mencari problem solving yang ada, bukan mencari solutionnya, tapi membantu accelerate kita untuk nyari solution. At the end of the day, kalau computer analysis kita harus make sure bahwa solution itu suitable sama target market kita. Oke, ini yang terakhir, building on first product. Kita udah ngelakuin banyak banget nih, udah cari ide, udah validasi, udah bikin requirement, udah bandingin sama kompetitor, udah dapat kira-kira aplikasi itu bakalan ini. Nah sekarang mulai building first product. Nah perlu kita catat juga bahwa kalau kita bikin produk, kita kadang-kadang udah bikin requirement gede banget. Aku pengen apps yang bisa gini. Terus kita bikinnya kecil-kecil gitu. Kita pengen langsung bikin gede gitu. Kita langsung pengen bikin mobil. Bikin rodanya dulu, bikinnya dulu. Nah, tapi kalau kayak gini, orang kan nggak akan bisa memakai apps kita secara langsung kan. Ini nggak berguna. Emang ini nanti akan digunakan di sini. Tapi ketika kita bikin produk, nggak bisa ngapain sama roda. Beda kalau misalnya, karena ini misalnya tujuannya orang kita mau bikin mobil supaya orang bisa commuting, bisa berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kita mungkin emang pengen bikin mobil, tapi yaudah deh kita start dulu dari bikin sesuatu yang simple. Tapi do the job. Kita mau bantu orang supaya bisa bertransportasi lebih mudah. Kita bikin skateboard dulu, terus ditambahin hiasan dulu, terus bikin sepeda, bikin motor, baru akhirnya bikin mobil. Nah dengan kayak itu, tiap iterasi, tiap kita bikin produk itu akan kerasa manfaatnya. Jadi kita bikin yang start small dulu, muluk-muluk, baru nanti kita tambahin nih baru terus. Jadi pertama-tama bikin aja dulu, nggak usah bagus-bagus, terus baru dibikin secara benar, terus baru dibikin lebih baik. Misalnya kayak Gojek lagi. Jadi Gojek itu kan tujuannya supaya orang bisa bisa naik Gojek lebih gampang. Tapi masalahnya adalah mereka harus nelpon tapi nggak tahu nomor telepon ojek, terus juga nggak tahu pangkalan ojek di mana. Intinya kan mereka pengen bantu orang supaya nyari ojek kan ya. Nah dulu pas awal-awal sebelum mereka punya apps, mereka itu ya udah first duit dulu lah. Pokoknya kita nerima order dari telepon aja. Jadi mereka punya database tukang-tukang ojek, terus mereka nerima order itu cuma dari telepon, ada call centernya, belum ada apps-nya. Jadi yang penting pokoknya tujuannya kita adalah nyambungin orang yang butuh sama orang yang butuh ojek sama ojeknya. Dan itu dilakukan secara manual. Baru lama-lama di apps-nya akhirnya itu udah bisa berjalan secara otomatis lewat apps. Jadi nggak usah, terutama yang kayak orang teknis ya, mungkin kayak wah aku mau bikin library-nya harus pakai ini dulu. Udah nggak usah mikirin teknisnya dulu, tapi kayak dijalanin aja dulu. Nah, gimana cara bikin MTP kalau itu? Jadi kan kita punya fitur-fitur yang pengen kita bikin nih. Nah, tapi fitur itu nggak mungkin kita kerjain semuanya secara bersamaan. Kita bisa bikin random based on information sama technical feasibility-nya. Jadi seberapa penting sih fitur itu sebenarnya? Jadi kalau misalnya aku pengen apa ya? Aku pengen bikin apps supaya orang bisa beli tiket. Yang penting dia bisa yang penting kan orang bisa order tiket. Tapi aku
pengen ada gamifikasinya, jadi setiap ada orang beli tiket dia akan dapat poin supaya orang bisa lebih termotivasi. Nah itu mungkin bagus tapi nggak important banget kan ya, jadi bisa importantnya rendah kayak gitu. Terus technical feasibility itu kita main based on kira-kira kalau ini dibuat effortnya bakalan gede banget gak ya, susah banget atau tinggal nambahin beberapa kode kok, tinggal ngomong sama ini, tinggal ini. Nah itu kita bikin rankingnya. Nah dari itu kita bisa kayak bikin multiple version, jadi kayak versi ini kita mau bikin apps yang fiturnya ini aja, habis itu yang kedepannya kita mau nambah fitur ini nih gitu. Jadi dilakukan secara incremental ya, jangan kayak aku mau bikin ini jadi kayak harus bikin secara urut sama fiturnya, di list berdasarkan important sama yang paling mudah untuk dibikin dulu. Misalnya kayak gini ya, feature prioritization matrix. Nah ini melihat ada nilai apa aja yang dinilai, terus value-nya berapa, terus rankingnya akhirnya dapat berapa. Dari situ kan kita kelihatan mana ya yang mau dikerjain dulu. Atau kayak ini juga bisa. Yang misalnya kayak algoritmnya berapa, dari sini value-nya berapa, jadi kayak value fitur ini itu berapa, terus bebannya berapa, kira-kira susah nggak, totalnya berapa, nanti kayak kelihatan ini mana yang paling rendah, mana yang paling tinggi, jadi mana yang harus dikerjain duluan kayak gitu. Itu sangat membantu banget supaya kita tahu mana fitur yang harus di-develop dulu dan enggak terjebak membuat sesuatu yang kecil. Jadi kadang-kadang kita gatel kan ya, aduh aku pengen ada ininya ya, ada gamifikasinya, ada skornya gitu, padahal itu nggak begitu penting. Jadi jangan kita melakukan hal yang kecil nggak penting dulu yang punya little impact. Nah dari situ kita lakuin terus menerus, jadi keep iterating, kita bikin ngelis ngelanjutin fitur mana yang mau digarap selanjutnya, dan itu terus diteskan kepada orang. Tapi nggak akan banyak materi di sini, nanti bisa selanjutnya tentang user testing kalau misalnya mau testing. Oke. Sekarang aku pengen hands on aja nih. Ini sekarang jam berapa ya? Jam berapa sih sekarang? 10, udah 10. Oke. Boleh nggak? Apa minta kertas? Aku pengen teman-teman tim sama 2 atau 3 orang, mungkin bisa yang semeja itu juga, coba kalian cari daily problem yang kalian alami tiap hari dan coba cari solusinya. Sebenarnya terserah mau apa aja, cuma kalau misalnya kalian kesusahan, aku bisa ngasih temanya, bisa education, bisa consultation, bisa food, bisa parenting, tapi terserah. Time buat brainstormnya 10 menit. Nanti kalau misalnya udah dapet problem, coba analyze kira-kira siapa aja yang kompetitornya dan gimana kamu ngeposisikan dirimu dengan yang lain. Jadi ini bakal ada kertas untuk kalian kalau butuh sketching. Jadi yang dilakuin, kalian bisa diskusi sama temannya kira-kira problem apa yang pengen kalian yang pengen kalian solve. Terus habis itu kalau udah analyze siapa usernya, gimana monetization-nya, terus siapa saja kompetitornya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke. Silakan bisa 2 atau 3 orang atau 4 orang juga apa-apa, yang satu meja. Ini kalian nggak gabung ke sebelahnya. Terserah ya, kalian mau coba problem apa, silahkan didiskusikan, kenalan juga sama yang lain. Nah ini kita kasih waktu. Tapi notesnya itu kan juga ada apa namanya, tombolnya kecil. Kalau bisa notesnya itu lebih besar gitu. Jadi kayak widget. Jadi kita lihat pertama buka grup itu notesnya dulu widgetnya. Jadi kita bisa ketik nanti grup, terus ada notesnya dan widget. Soalnya nanti sering malahan inovasi itu kalau di grup apalagi di mahasiswa nanti ketumpuk tuh chatnya
kan suka mikirin dan kemana. Iya. Kayak ada startup Iya. online itu kan mereka kayak ada UKM aplikasi pesawat. Nggak harus Orang-orang yang jadi kayak kemarin oh ya kayak kita jadi distributor atau bukan sih? kayak semacam dia yang ada tuh salah satu lupa namanya apa. Lupa apa ya, dulu kan aku punya kenalan dia jadi apa agak di katakan dia sarap itu di bidang pariwisata, kayak dia bikin semacam website buat orang tahu dia itu seperti apa. Jadi punya teman itu dia membagi tadi, jadi bikin dia develop website gitu, terus ya udah kayak itu tuh kayak buat distribusi buat cuma aku lupa namanya apalagi dia lebih ke arah pelaku usahanya. Yang tadi kayak apa ya? Basecamp tadi kan Tinggal bisa mau ketemuan di mana yang belum ada. buat API di yang buat teman-teman website itu. Jadi setiap pos kita kasih satu device mau asli atau apa itu kita bisa di database. Ini nanti ada si pos atau ada adminnya lah sana yang ngasih tahu kalau ini itu posnya ada 4 kamar atau 5 kamar 2 lantai. Yang available yang bawah 1 kamar, yang atas semua udah kepakai. Jadi kan di proposal cuma ini alamatnya ini, jualnya ini, nggak ada boleh berapa, ini berapa, terus posnya berapa, perbulannya berapa, terus ukurannya, gambar-gambarnya mau ada apaan. Kalau bisa 300 itu kali buat semua kota itu. Next project. Kita simplify kita ikut dulu. Itu apa ya istilahnya? Apa aja dia? Pasti itu dulu aja dulu. Kalau pas ya mau tiket atau ya lebih bagus kan ya kalau untuk isinya dia lebih banyak butuh soalnya banyak yang nyari ya, cuma mahasiswa baru yang tahu apa-apa tentang lingkungan kampus ini. Yang fatal aplikasi ini kan enggak setiap saat kita butuh terus masalah kita tertentu, tapi kamu nyari problemnya setiap hari. Semacam aplikasinya nanti dititipkan kepada JPM. Kita sasarannya jelas, baru sendiri tidak terlalu hanya satu titik. Kalau dikatakan tadi banyak yang tidak karena di kecamatan sudah ada. Maksudnya iya sih, pikir orang kalau misalnya emang susah nyari ya ntar mungkin tempat yang deket atau gimana gitu. Tapi kalau ini diharapkan sesuatu bagian dari tidak mereka yang lanjut sudah sedikit berapa tahun enggak saya bayar sudah saya kasih pinjaman padahal sebenarnya basisnya belanja dia tidak terganggu
Diskusi saya sama teman-teman baru ini, kita nyoba untuk nyari masalah dari pertukangan sih sebenarnya, kayak semakin modern tempat tinggalnya gitu. Makanya kita nyoba buat bikin startup yang bisa menangani itu gitu. Kita di sini kasih nama Cari Tukang. Itu bentuknya integrated dari web sama apps. Jadi dari situ nanti orang-orang bisa dengan mudah nyari tukang, bisa misalnya dia order dia mau apa aja untuk di maintenance. Nah, apa aja keunggulan dari kalau misalnya kita pakai aplikasi dan web yang kita bikin ini dari Cari Tukang ini, yang pertama yang pasti nggak ada tip dan nggak ada pungli. Jadi misalnya kerusakannya apa dan butuh maintenance apa, ya harganya segitu. Kita udah tentuin yang segitu harganya gitu. Jadi nggak ada tuh istilahnya kalau misalnya ada misalnya tukang-tukang yang di kampung-kampung itu kan sometimes mereka naikkan harga karena ini agak susah. Oh ini ibu ini agak susah nih karena ini begini, makanya harganya segini. Oh ini pak agak susah ya, makanya segini harganya. Nah, terus yang tadi juga disebutin mempermudah cari tukang yang berkompeten. Nah, di sini kita tuh kayak semacam apa ya? Jadi kita berpikir untuk menyediakan platform ini di mana kita menghubungkan tukang-tukang yang ada di kampung-kampung yang mungkin mereka punya kompeten, tapi sometimes nggak punya nggak bisa untuk dapat penghasilan gitu loh. Jadi misalnya ada orang-orang yang order, nanti ya kita tinggal ada integrasi tadi. Ada yang butuh order dan ada yang bisa kerja, ya udah itu yang dikerjakan gitu. Selain itu juga kan kalau misalnya maintenance yang versi company besar itu kan biasanya untuk kayak perusahaan atau satu perusahaan atau satu pabrik, satu kantor dan lain sebagainya gitu. Cuma kalau kita kan misalnya ya yang lebih merakyat lah istilahnya, kayak misalnya dia punya keahlian ngecat, ganti entah Excel pintunya rusak atau misalnya misalnya genteng turun dan lain sebagainya kayak gitu. Ya itu paling. Nah, komputernya tadi kayak misalnya sama kayak Gojek, ada juga tukang konvensional yang mungkin agak susah, agak terus menerus berkompetisi gitu sama paling rekrutmen dari tukang itu sendiri. Tukangnya kan kita butuh yang kompeten juga kan. Gak mungkin kita ngasih job ke orang yang bisa benerin genteng tapi malah suka ngecat dan sebagainya gitu. Terus, oke, terima kasih teman-teman. Di sini kelompok kami problemnya itu mengambil education atau school. Yang pertama masalahnya itu mencari guru privat. Kebanyakan kan anak sekolahan SMK itu biasanya belajarnya itu kesulitan salah satu mata pelajaran, misalnya kalkulus kayak gitu. Nah, terus di sini kita menyediakan jasa untuk guru privat dan menyediakan itu dengan daftarnya itu bisa dengan lewat online. Kemudian analisis kompetitornya itu seperti Zenius itu kan lebih ke video dan menyediakan buku. Di sini kita bisa langsung tatap muka dan bertemu langsung. Gampang diakses lewat internet juga. Jadi di sini tuh kita kan kita tahu sendiri anak muda zaman sekarang itu kan udah bisa internetan semua kan ya. Jadi di saat ini juga anak muda juga kalau misalnya dia tuh kekurangan sesuatu dia tuh mager kemana-mana. Nah jadi dengan internet ini kita menyediakan jasa untuk
menyediakan tutor di mana misalnya salah satu siswa nih, anak mahasiswa, aku bingung nih di bagian kalkulus gitu kan. Kalau misalnya ke tempat les mager, kalau misalnya nelfon ini mager, wah ada ini nih lewat internet aja. Nah, kita memanfaatkan situasi ini, jadi kita tuh tinggal open website atau startup kita. Jadi nanti kita tinggal pilih di bagian mana sih kita tuh pengen belajar. Nah dari situ nanti kita tinggal nentuin jadwal, nentuin tempat. Jadi nanti kalau ada tutor yang bisa, kita tinggal ketemuan. Jadi nanti bisa kita langsung tatap muka dengan tutornya atau kita bisa bergrup dengan teman-teman. Nah ya jadi begitu. Di sini kita menyediakan kemudahan dalam belajar. Jadi kita kalau ingin sekali pertemuan aja sampai kita bisa, ya itu gampang sekali begitu. Jadi dengan waktu yang disediakan 15 menit ini kita berpikir seperti itu. Ini kemudahan yang menurut saya dan menurut teman-teman kami, Mbak Mona dan Mbak Putu, ini sangat berpotensi dengan marketnya itu adalah mahasiswa atau siswa-siswa SMA yang sudah bisa internet dan mager. Jadi seperti itu. Terima kasih. Dan kita tinggal menyediakan ini mereka yang bisa. Jadi kita cuma penyediaannya aja gitu. Ada yang mau tanya juga? Hampir mirip kayak ini ruang. Cuman memprovide video-video kayak penyelesaian. Di saat kita, aduh ini dari sini turun ke sini gimana sih caranya? Nah kita kan kadang butuh guru untuk menerangkan hal itu. Dan Zenius juga hanya video dan buku. Nah di sini kita menyediakan langsung ketemu dengan tutornya langsung seperti itu. Jadi kelebihannya di bagian situ. Aku dulu juga Pak. Kami di sini mengambil dari permasalahan anak mahasiswa. Biasanya yang baru-baru ke Jogja ini yang pertama dicari apa? Kos. Nyari kos yang dekat kampus, murah, bebas. Bebasnya mungkin nggak tahu. Oke. Oleh karena itu berdasarkan itu, selain dari anak mahasiswa yang punya kos pun punya masalah. Pengen nyari orang yang ngekos baik, alim, soleh, soleha. Oke. Oleh karena itu dari situ kami ingin membuat sebuah startup mungkin lebih berfokus di apps ya. Karena salah satunya mungkin ini sebenarnya connecting people secara tidak langsung antara owner, kos, ada satu lagi kos sama kos, anak-anak kos bisa itu membuat marketplace baru. Oke lanjutnya kompetitor saat ini yang kami baru temui salah satunya yang website infopos.id dan marketplace ya, lawannya paling olx.co.id atau Kaskus atau ya biasa marketplace jualan kos kontrakin kos. Oke, selanjutnya positionnya mungkin karena dari apps. Saya berdasarkan dari teman saya bilang katanya apps-nya belum ada yang model-model kayak gitu. Kalau sudah ada. Berarti masih platformnya masih website ya? Kalau platformnya apps gimana? Ya, sepengetahuan kami belum ada. Oke, selanjutnya yang model awal yang kami ingin tampilkan pertama adalah masalah geotagging. Nerbi. Maksudnya misalnya nih saya lagi di sini saya buka aplikasi, bukanya kebuka map yang bisa pengen nyari kos terdekat habis itu termurah terbebas. Maksudnya oke, kosnya itu yang paling dekat dari UDA mana, lalu kelihatan muncul di map itu tung kalau munculnya tuh kayak apa ya semacam pentolan rumah gitu misalnya atau pentolan kos. Dan berarti tapi kami di sini masih bingung. Akhirnya kami memutuskan ada dua aplikasi, yang satu owner, satu user cost maksudnya. Yang owner ini nanti kemungkinan dia bisa upload data cost, upload koordinat atau upload kamar berapa dan sebagainya, sampai mungkin bisa memanage keuangan kos-kosan. Cuman mungkin terlalu jauh. Awalnya ya yang penting bisa upload data dulu. Apa lagi? Ada tambahan Mas? Kira-kira itu aja sih, sudah masuknya. Oh ada tambahan. Ya, saya menambahkan. Jadi ini fungsi apps kita ini yang paling penting. Jadi si
jadi ada 2 apps. Yang pertama apps untuk si customer atau si mencari kos, yang kedua apps untuk owner yang punya kos. Jadi si selanjutnya 5 kamar dia nanti bisa ya, next project dia nanti bisa tahu mana yang paling dekat habisnya, mana yang enggak. Terus nanti waktu dia di apps kita tuh dia langsung terkoneksi, langsung sinkronis gitu lah. Jadi misalnya ada kos yang udah habis, langsung kepantau di apps kita untuk si customer. Jadi oh ini ada nih di kos yang ini, kos A. Jadi yang tampil itu hanya kos yang available dan si owner yang ya gimana ya ya gitu gitu. Jadi mungkin ada yang Bertanya. Oke. Satu pertanyaan nih. Ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, Mas sebagai yang punya aplikasi atau startup itu kira-kira dapat untungnya dari mana ya? Atau Mas yang nentuin harga, terus customer-nya harus bayar ke Mas, sedangkan nanti kalau dia masuk kos, dia nanya, kamu dapat harga berapa sih gitu. Jadi nanti aplikasi Mas nggak bisa dipercaya lagi karena ngasih harga mahal. Jadi yang saya tanyakan tuh, Mas dapat untungnya dari mana ketika membuat startup ini? Jadi konsep utamanya broker ya Mas ya. Jadi kita kalau bersama gabung cuma 1-2 kan Mas, pasti 1 lebih. Nah itu mungkin waktu MOU awal kita udah tanda tangan untuk 10% atau 20% dari harga kos itu bisa masuk ke kita setiap kali sukses transaksi di apps kita. Waktu itu belum mikir sampai situ ya Mas. Berdiskusi terus jadinya kita mau bikin startup yang sebenarnya spesifik banget sih ini. Jadi ngambil dari permasalahannya mahasiswa sehari-hari. Kan sering kita sebagai mahasiswa itu lupa sama jadwal kuliah. Hari ini tuh ada kuliah apa sih, terus tahu-tahu kan ketiduran, terus ketinggalan kuliah gitu. Jadi kita mau bikin sebuah aplikasi yang itu bisa kasih reminder jadwal kuliah, tapi terintegrasi sama sistem akademik, jadi ngikutin KRS gitu. Selama ini udah ada sih sebenarnya aplikasinya, aku udah pakai, namanya Timetable, bisa dicari di Play Store. Itu tapi kita kan kekurangannya kalau di situ nginput sendiri, jadi misalkan mata kuliah apa, input jam berapa sampai jam berapa, terus dosennya siapa kayak gitu. Kalau ini nanti dia ke integrasi sama KRS, jadi integrasi sama sistem akademik juga. Jadi misalnya kalau kita mau pakai, kita login dulu pakai misalkan NIM sama pokoknya kayak kita kalau mau ke akademik, kalau mau KRS gitu. Nanti kalau udah, terus kita bisa tahu jadwal kita kuliah apa aja, terus jam berapa, di mana, terus dosennya siapa kayak gitu. Terus fitur lainnya bisa juga misalkan kalau di pas kuliah dikasih tugas, bisa input tugas, terus ntar di remind sama si aplikasinya itu. Terus juga karena udah terintegrasi sama akademik juga bisa nampilin jadwal UTS sama UAS. Sebenarnya idenya bukan ide baru sih, ide yang sepertinya sudah ada juga. Jadi problemnya yang ingin kita berikan solusi ya, berikan masukan solusi itu problemnya banyak pengangguran, kemudian perusahaan yang juga butuh karyawan yang qualified sesuai dengan kriteria perusahaan secara umum. Jadi belum secara mendetail. Kita ingin buat sebuah sistem atau startup dengan brand kerjain.com. Kompetitornya sebenarnya sudah ada sih. Kompetitornya ada. Salah satu contohnya mungkin kayaknya kerja.com, atau sebenarnya kan banyak ya. Ketika kita searching tentang lowongan pekerjaan, itu kan di Google banyak banget data, dan juga sebenarnya banyak banget data yang hoax. Atau sebenarnya ketika kita lari ke link itu kita nggak dilarikan ke yang lowongan sebenarnya, tapi lari ke blog atau yang ke bagian mana seperti itu. Dan sebenarnya kita ingin menanggulangi hal-hal yang semacam itu. Terus kelebihan dari startup ini nanti itu dari sisi
user atau misalnya dari sisi pengguna itu nanti bisa menyingkat waktu atau mempermudah pengguna ketika dia ingin melamar pekerjaan. Jadi ketika dia ingin melamar pekerjaan, ingatnya ya udah kerjain.com. Dia nyari infonya di situ, terus nyari karena di sini kan kita rencananya kan ini dengan kerjasama dengan perusahaan. Itu ide, masih ide, kita nggak tahu sih nanti seperti apa intinya kan. Kita kerjasama dengan perusahaan, jadi setiap ada perusahaan yang dia mau open recruitment itu nanti kontak ke kita dan setelah itu dari sistem ini yang nantinya ketika ada orang yang mau mendaftarkan diri atau ingin mencari pekerjaan, dia hanya perlu masuk ke sistem kita, setelah itu melakukan login, membuat username, istilahnya sikabul ya, register, habis itu terus login, kemudian dia sertakan istilahnya kayak kualifikasinya riwayat apa itu namanya, CV. Nah, CV-nya disertakan di situ. Setelah itu nanti dari sistem yang akan melakukan kualifikasi secara awal. Kualifikasi awal yang tentunya itu sudah istilahnya kita sudah ada kontak-kontak dengan perusahaan tertentu. Jadi perusahaan sudah menentukan ketika saya ingin membuka lowongan di sini, kualifikasinya itu seperti ini. Kita filtering dulu, kita lakukan kualifikasi secara umumnya dulu di situ. Nah, nanti dari perusahaan setelah istilahnya jadi kualifikasi atau rekrutmen awal itu di sistem kita. Nah, dari sistem kita nanti ketika sudah ditemukan orang-orang yang qualified, itu nanti kita memberikan suggest atau memberikan saran ke perusahaan. Jadi orang-orang ini itu yang dari sistem kita yang dia sudah termasuk qualified atau yang lolos pada tahap pertama. Nanti untuk tahap selanjutnya itu nanti tergantung dari perusahaannya. Dia akan dipanggil kemudian dilakukan interview akhir atau seperti apa nanti di perusahaannya. Jadi keuntungannya kalau misalkan dari user tadi mempersingkat dia dalam melamar dan memberikan kemudahan tentunya kan ya. Terus mengurangi berita-berita hoax tadi. Terus dari sisi perusahaan itu untuk perusahaan bisa mendapatkan calon-calon rekrutmen yang biasanya udah qualified dan dia juga bisa mengurangi dana untuk melakukan rekrutmen. Istilahnya kita seperti semacam HRD digital, gambarnya seperti itu. Kalau untuk rencana monetasnya itu kita tadi dengan kerjasama perusahaan, yang kedua dengan akun premium. Akun premium itu ketika ada user yang dia mendaftarkan secara premium, nanti ketika ada info lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kriterianya dia, itu nanti dia akan mendapatkan notifikasi di email atau mungkin ya di email. Mungkin seperti itu. Bila ada pertanyaan dari teman-teman atau ada tambahan, ada yang mau nanya? Kan kalau misalnya mencari kerja ya, kita udah tahu mungkin kayak job street gitu kan. Terus tadi Masnya bilang ini kerjasama dengan perusahaan. Nah, di saat kita itu baru sekedar startup, gimana cara Mas tuh meyakinkan kayak nih misalnya kita ambil Chevron gitu, dia sudah perusahaan yang sangat besar, semua orang tahu. Gimana cara Mas meyakinkan dia sebagai perusahaan besar kayak memberikan kegiatan HRD-nya tuh kepada startup Mas, sedangkan ketika dia sendiri aja buka lowongan pasti semua orang tuh melihat langsung ke websitenya dia. Oke. Jadi gini, tadi kan kita juga sebenarnya kita sudah bilang ya dari awal ya, kita belum tahu nanti kontak ke perusahaan seperti apa. Tapi kalau misalkan secara ide kita bisa memberikan kemudahan ke perusahaan. Yang pertama itu kemudahan perusahaan yang pertama dia istilahnya dia mengurangi saya kurang tahu perusahaan itu ketika dia melakukan rekrutmen itu sebenarnya dia repot atau enggak, tapi salah satunya kita ingin mengurangi kerepotan dari perusahaan yang melakukan rekrutmen. Kita memberikan sebuah masukan atau solusi ini biar kalian gak repot dalam rekrutmennya, kita tawarkan seperti ini. Kalau untuk menyiapkan perusahaan sendiri mungkin bisa dengan semacam kita kan sebenarnya nggak bisa ya, kalau misalkan anak teknik sendiri untuk melakukan pekerjaan ini nggak bisa, kita harus adanya istilahnya ini join dengan bidang lain, contohnya dari psikolog, jurusan psikologi seperti itu kan. Kalau untuk meyakinkan mungkin lebih ke kita memberikan tawaran dalam jangka waktu seberapa, itu mungkin di ini ya, ketika kita melakukan kontak kerjasama dengan perusahaan,
ini Pak, kita berikan tawaran selama segini, selama 3 tahun, mungkin selama 3 tahun ke depan, itu nanti orang yang kita rekrut dari sistem kami itu akan ya mungkin semacam kayak apa ya, memberikan harapan nanti dia bisa bekerja lebih baik daripada yang dari dia yang rekrut sendiri. Tapi dengan catatan sebenarnya kita hanya ingin memberikan kemudahan ke perusahaan untuk melakukan rekrutmen, mungkin seperti itu. Kita pas nonton pengen juga gimana ya caranya bisa sampai ke situ gitu. Sementara contohnya itu di suatu pulau, misalnya kemarin yang saya tahu di Nusa Tenggara Timur, di mana bagus-bagus di situ, terus kalau saya pengen ke sana gimana ya caranya? Suatu aplikasi mungkin untuk memudahkan pengguna untuk dalam melakukan memanage dia punya wisata gitu. Mereka punya rencana pengen kemana, jadi kita sediakan suatu aplikasi. Misalnya kita pengen ke Jogja, karena Indonesia ini kota wisata juga, sebenarnya banyak potensi wisatanya. Jadi pengen ke Jogja, di Jogja itu ada tawaran apa aja gitu. Bisa wisata yang sudah mainstream sampai yang malah baru-baru gitu kan. Nah, terus kita bisa pilih, kita pengen ke sini, terus nanti kita lempar ke di aplikasi itu, nanti ditangkap. Dan misalnya katakanlah travel agent, mereka yang manage. Oke, untuk ke sini wisata ini Anda akan butuh 3 hari 2 malam, misalnya kendaraannya seperti ini, hotelnya seperti ini, butuh tour guide, sampai muncul biaya estimasi sekian. Atau misalnya saya pengen ke NTT tadi yang saya nggak tahu di mana, kita pilih misalnya destinasi wisatanya ini. Oke, nanti mereka yang memanage, mereka yang mengatur kira-kira berapa hari, biayanya sekian. Jadi kita tahunya gampang lah gitu. Kita pengen kesini, kita gampang, kita nanti kan bisa aja ketika kita lempar ke sistem itu nanti akan ada banyak notifikasi tawaran gitu. Misalnya travel A sekian biayanya, travel B sekian dengan fasilitas yang didapat sekian. Oke, kita tinggal pilih, kita pakai yang ini deh. Oke, idenya seperti itu. Terus kompetitor mungkin kalau untuk tiketing ada Traveloka, tiket.com. Kalau untuk hotel juga bisa itu Alibaba atau yang lain. Jadi kalau untuk spesifik yang seperti tadi mungkin saya kurang tahu pasti, tapi sepertinya belum ada. Jadi posisi kita di situ. Saya rasa itu aja, mungkin Andi ada tambahan. Cuma buat main-main aja, siapa tahu ini kan mungkin ada yang baru kenalan kan ya, siapa tahu cocok, terus habis itu mau lanjut lagi. Kan nggak tahu, aku jadi penemu jodoh dong, penemu jodoh co-founder di sini. Oke, paling itu terima kasih banget teman-teman yang udah ikutan, yang udah mau kesini juga, terus habis itu ngeluarin idenya. Jangan berhenti juga sini, siapa tahu ada yang mau lanjut, terus habis itu diiterasi terus idenya, dibikin lengkap. Ini bakalan ada lanjutannya nanti. Gimana caranya kayak bikin interaction desainnya, bikin mockup, terus mulai executing ideas. Tapi ini untuk hari ini kita sampai di sini. Product ideation, kita bikin ide, terus habis itu gimana validate. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada kekurangan